Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sima Septiana dengan NIM 2010863006. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dan pada video kali ini saya ingin membahas materi psikologi komunikasi dengan judul penyesuaian diri dalam komunikasi. Penyesuaian diri merupakan cara atau proses seorang individu dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Sejatinya, manusia yang telah dilahirkan dan diciptakan di muka bumi ini tentu belum mampu untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, setiap perkembangan yang dialami oleh manusia, baik itu di lingkungan maupun yang terjadi karena fenomena yang pernah dialaminya, maka dapat membuatnya untuk terus beradaptasi dan melakukan atau meniru hal yang telah didapatkannya. Contoh dari penyesuaian diri ini dapat kita cermati dari dua orang individu yang sedang melakukan komunikasi. Terdapat dua orang individu yang melakukan komunikasi, salah satunya berusaha untuk menyesuaikan komunikasinya sesuai dengan komunikasi lawan bicaranya. Artinya, ia berusaha untuk menyamakan logat, bahasa, ataupun gaya lain dari lawan bicaranya agar komunikasi atau informasi yang disampaikannya ini dapat tersampaikan dengan baik sehingga lawan bicaranya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh si pembicara. Dan dalam penyesuaian diri ini nantinya akan membahas teori akomodasi. Teori akomodasi ini dikemukakan oleh Howard Giles yang merupakan bagaimana cara seorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya dan mengapa individu tersebut harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Adapun pengertian dari akomodasi ini ialah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, namun pelaku komunikasi seringkali tidak sadar telah melakukan tindakan tersebut. Akomodasi dapat menjadi peran penting dalam komunikasi, karena hal tersebut dapat menjadi penyatuan dan memperkuat identitas di dalam suatu komunikasi yang terjadi. Akomodasi memiliki peran penting dalam komunikasi, karena dapat memperkuat identitas sosial dan penyatuan. Akomodasi sendiri juga dapat menjadi pemisah. Contohnya seperti konvergensi. Konvergensi ini dimaknai sebagai sebuah apresiasi terhadap hal yang disukai. Dan di sini merupakan suatu hal yang dapat menjadi penyatuan. Karena dengan adanya konvergensi ini, maka komunikasi yang terjalin antara pelaku komunikasi dapat berjalan dengan lancar dikarenakan konvergensi ini menyesuaikan gaya atau perilaku komunikasi dengan lawan bicaranya. Namun, konvergensi sendiri juga memiliki dampak negatif, yaitu ketika seseorang menirukan gaya atau bahasa dari lawan bicaranya, menyebabkan orang tersebut kehilangan identitas dari dirinya, sehingga ia akan menirukan apa yang ada di lawan bicaranya dan menimbulkan efek yang negatif bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dikenallah istilah divergensi. Divergensi ini merupakan kebalikan konvergen, yang mana divergen ini cara seseorang yang berkomunikasi tetap dengan mempertahankan gayanya, sehingga ia tidak memikirkan apapun kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Akomodasi memiliki peran penting dalam komunikasi karena dapat memperkuat identitas sosial dan penyatuan. Akomodasi sendiri juga dapat menjadi pemisah. Contohnya seperti konvergensi. Konvergensi ini dimaknai sebagai sebuah apresiasi terhadap hal yang disukai. Dan di sini merupakan suatu hal yang dapat menjadi penyatuan. Karena dengan adanya konvergensi ini, maka komunikasi yang terjalin antara
pelaku komunikasi dapat berjalan dengan lancar dikarenakan konvergensi ini menyesuaikan gaya atau perilaku komunikasi dengan lawan bicaranya. Walaupun dapat memberikan efek yang positif, akan tetapi perilaku meniru gaya bicara orang lain ini dapat juga berpengaruh negatif. Karena upaya di sini cukup kuat sehingga dapat menghilangkan identitas asli dari pelaku. Selain itu, perilaku dari konvergensi ini seringkali dimaknai sebagai perilaku abnormal, dikarenakan selain merugikan diri pelaku komunikasi, hal itu juga berakibat si pelaku tidak dapat mempertegas identitas dirinya yang asli. Oleh karena itu, dikenallah istilah divergensi, yang mana divergensi ini merupakan kebalikan dari konvergensi. Divergensi merupakan cara seorang pelaku komunikasi yang berkomunikasi tetap dengan mempertahankan gayanya. Sehingga dengan cara divergensi ini dapat memperkuat identitas suatu kelompok atau individu yang melakukan komunikasi. Materi selanjutnya ialah identitas sosial. Identitas ini berasal dari kata epistemologi, yaitu identity, yang berarti suatu kondisi atau fakta yang mendeskripsikan seseorang atau kelompok. Sedangkan menurut KBBI, identitas sosial ialah jati diri atau pengenalan. Selanjutnya, pengertian identitas sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu Chris Becker. Menurut Chris Becker, identitas sosial ini adalah suatu persamaan ataupun perbedaan dalam hal personal maupun sosial, yang mana hal tersebut dapat membedakanmu dengan orang lain. Selanjutnya, Sherman mengatakan bahwa identitas sosial ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu dalam memperkenalkan dirinya, dalam membangun dirinya yang dilakukan untuk merepresentasikan serta mengevaluasi siapa dirinya yang sebenarnya. Dan yang terakhir ialah menurut Michael Ahok. Menurut Michael Ahok, identitas sosial ini berfokus pada penjelasan hubungan antar kelompok dan antar anggota kelompok di dalam kelompok kecil. Selanjutnya, proses terbentuknya identitas sosial merupakan kategorisasi sosial yang menghasilkan identitas sosial serta perbandingan dengan memberikan efek positif dalam mendeskripsikan diri dan mengevaluasi diri. Menurut Michael Ahok, terdapat 3 tahapan dalam proses pembentukan identitas sosial. Yang pertama, social categorization. Social categorization ini merupakan ketidakmerataan identitas yang terjadi akibat konsep diri dan sosial yang tidak jelas. Yang kedua adalah prototype. Prototype merupakan konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang digunakan untuk pemaksilan perbedaan oleh kelompok lain. Dan proses terbentuknya identitas sosial yang terakhir ialah depersonalisasi. Depersonalisasi ini merupakan proses menginternalisasikan diri seseorang ke dalam diri individu atau menganggap bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya sendiri. Untuk bahasan selanjutnya ialah fungsi identitas sosial, bermakna bahwa cara seseorang dalam menemukan jati dirinya dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efektif, efisien, dan dialektif. Dialektif di sini bermakna bahwa pembahasan atau dialog penemuan jati diri identitas sosial. Selanjutnya adalah komponen identitas sosial. Komponen identitas sosial ini terbagi 3. Yang pertama, komponen sosial psikologis, berupa proses kognitif dan motivasi dalam suatu hal yang termasuk diskriminasi antar individu atau kelompok. Yang kedua, komponen sistem, berperan untuk memprediksi apakah persaingan sosial ini akan terjadi atau tidak. Dan yang ketiga adalah komponen masyarakat. Komponen masyarakat ini merupakan bagian dari superego yang berupa tindakan atau realisasi dari persaingan yang terjadi berdasarkan 2 komponen sebelumnya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ialah dimensi identitas sosial, berupa persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik in-group,
keyakinan yang sering terkait, dan depersonalisasi. Untuk bahasan selanjutnya ialah asumsi teori komunikasi. Untuk asumsi pertama membahas tentang persamaan dan perbedaan antara individu atau komunikator yang terlibat dalam sebuah percakapan. Untuk asumsi yang kedua ialah mendasarkan gagasannya pada persepsi dan evaluasi, menerima informasi berdasarkan apa yang terjadi dalam percakapan sebelum memutuskan bagaimana berperilaku dalam percakapan. Asumsi yang ketiga yaitu bahasan dan perilaku individu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan status sosial dan asal kelompok. Asumsi yang keempat berfokus terhadap norma-norma atau isu tentang kepatuhan dan kepantasan sosial. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu konvergensi komunikasi. Yang mana konvergensi ini merupakan suatu penilaian terhadap apa yang disukai ataupun yang tidak disukai dalam proses komunikasi. Namun di sini konvergensi didefinisikan sebagai suatu proses konvergen dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian adanya model konvergensi. Model konvergensi ini ialah komunikasi yang merupakan transaksi antara partisipan dan setiap orangnya memberikan kontribusi pada transaksi tersebut. Komponen utama dari model konvergen merupakan informasi. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya ialah divergensi komunikasi. Divergensi komunikasi ini, pembahasan selanjutnya mengenai divergensi komunikasi. Divergensi komunikasi ini ialah suatu proses disosiasi atau pemisahan suatu individu terhadap individu lain. Orang-orang akan berkomunikasi seperti apa mereka aslinya, tanpa memikirkan akomodasi yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi divergensi ini yang pertama ialah mempertahankan identitas dan yang kedua perbedaan kekuasaan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu akomodasi berlebihan. Biasa dikenal dengan overakomodasi yang memiliki makna sebagai tanda atau label yang diberikan pada seorang individu karena memperlakukan lawan bicaranya secara berlebihan. Menurut Zunger, overakomodasi terjadi dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, indrawi atau sensori, yang merupakan adaptasi yang dilakukan oleh individu berlebihan kepada lawan bicaranya. Yang kedua adalah akomodasi ketergantungan. Terjadi ketika seseorang secara sadar ataupun tak sadar memposisikan lawan bicaranya pada kedudukan yang sejatinya lebih rendah. Selanjutnya, overakomodasi intergroup, yaitu terjadi apabila seorang individu menempatkan lawan bicaranya kepada kelompok budaya tertentu, serta mengabaikan keunikan lawan bicara sebagai individu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adaptasi interaksi yang terdiri dari 9 prinsip. Selanjutnya ada adaptasi interaksi yang terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama, cenderung menyesuaikan pola interaksi mereka antara individu ataupun kelompok. Contohnya, jika seseorang mulai memberikan stimulus kepada orang lain, maka orang kedua akan memberikan sedikit respon dalam menanggapi orang pertama. Prinsip yang kedua ialah terjadi sebuah tekanan untuk melakukan interaksi antar sesama dan sewaktu-waktu dapat memiliki kecocokan satu sama lain. Prinsip yang ketiga, menyatakan tentang kebutuhan manusia dalam ranah kehidupan sosial, di mana setiap individu memerlukan orang lain yang dekat dengannya. Prinsip yang keempat, berbicara tentang lingkup tatanan sosial, yaitu individu akan cenderung untuk menemukan dan membalas perilaku yang diberikan oleh individu lain. Selanjutnya, prinsip yang kelima, menjelaskan tentang feedback yang seharusnya diberikan oleh satu individu dengan yang lain sebagai perilaku kompensasi dan memahami. Kemudian, selanjutnya prinsip yang keenam yaitu kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dalam menanggapi orang lain dan perbedaan budaya. Prinsip yang ketujuh yaitu berbicara tentang batasan dalam pola interaksi yang berlalu. Sekian untuk pembahasan materi mengenai penyesuaian diri dalam komunikasi. Semoga materi yang dijelaskan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.